Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rani dan Bu Nibras. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 izin memaparkan materi bab 8 mengenai konsep aktiva. Dalam pemaparan kali ini, saya Sandy Setia Fernandia akan dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Ervina Mita Febrianingsih dan juga Muhammad Rashid. Dalam struktur akuntansi konvensional, neraca merupakan penghubung antara dua laporan rugi laba. Sementara penilaian terhadap aktiva merupakan proses penentuan besarnya potensi jasa yang dapat digunakan pada periode mendatang. Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang memungkinkan investor dan kreditor untuk membuat prediksi terhadap aliran kas masa mendatang dari perusahaan yang bersangkutan. Aktiva dan pengukurannya memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kreditor dan investor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pada bab ini akan diuraikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktiva dan berbagai konsep pengukuran atau penilaiannya sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan yang akan dicapai. Yang pertama adalah karakteristik aktiva. Aktiva perlu didefinisikan karena definisi tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang harus diukur, diakui, dan dilaporkan dalam neraca. Banyak definisi yang dikemukakan untuk menunjukkan arti dari aktiva. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam definisi tersebut, namun semuanya tetap mengarah pada karakteristik umum yang melekat pada aktiva. Karakteristik tersebut adalah adanya karakteristik manfaat di masa mendatang, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva, berkaitan dengan entitas tertentu, menunjukkan proses akuntansi, berkaitan dengan dimensi waktu, dan berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Adapun 3 karakteristik utama dari definisi aktiva, yaitu yang pertama kita bahas adalah memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu atau bersama-sama dengan aktiva lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 menyebutkan bahwa manfaat ekonomi merupakan esensi sebenarnya dari aktiva, yang artinya aktiva harus memiliki kemampuan bagi suatu entitas untuk ditukar dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai atau untuk melunasi utang. Jadi, manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva merupakan potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Manfaat ekonomi di masa mendatang dapat juga berhubungan dengan sumber-sumber ekonomi. Ada 2 karakteristik utama yang dapat digunakan untuk menunjukkan sumber-sumber ekonomi, yaitu kelangkaan dan kemanfaatan. Apabila sumber-sumber ekonomi sifatnya tidak langka, maka sumber tersebut tidak cukup bagi suatu unit usaha untuk diakui sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi. Kemanfaatan berhubungan dengan manfaat ekonomi di masa mendatang. Secara teknis dalam teori ekonomi kemanfaatan, suatu barang berhubungan dengan kemampuan suatu barang untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Jadi, apabila terdapat barang yang tersedianya terbatas dan barang tersebut memiliki manfaat yang diinginkan suatu unit usaha, maka barang tersebut memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, semua sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan harus memiliki nilai. Accounting Principle Board 1970 dalam statement nomor 4 memberikan contoh sumber ekonomi perusahaan, yaitu sumber-sumber ekonomi yang produktif, yang di dalamnya ada bahan baku, tanah, peralatan, paten, dan sumber-sumber lain yang digunakan dalam produksi. Lalu ada juga hak kontrak untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi milik unit usaha lain, seperti hak guna bangunan dan sebagainya. Yang kedua ada produk, yaitu barang yang siap untuk dijual atau barang yang masih dalam proses produksi. Lalu ada uang, klaim untuk menerima uang, dan hak
pemilikan pada perusahaan lain. Dari pengertian-pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu aktiva merupakan sesuatu yang ada sekarang dan memiliki kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat sekarang dan masa mendatang. Poin yang kedua adalah diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Jadi penugasan terhadap suatu manfaat merupakan faktor yang penting agar suatu unit usaha dapat menghalangi akses pihak lain terhadap pemakaian suatu aktiva. Penugasan dan pengendalian terhadap suatu aktiva dapat diperoleh suatu unit usaha melalui pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan pertukaran. Yang perlu diperhatikan adalah pemilikan bukan merupakan kriteria utama untuk mengakui suatu aktiva. Pemilikan umumnya dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum terhadap suatu barang. Hal ini disebabkan akuntansi tidak memusatkan pada masalah hukum. Akuntansi lebih memusatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha suatu perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu unit usaha dilihat dari substansi ekonominya memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari suatu sumber ekonomi, maka sumber ekonomi tersebut dapat dipandang sebagai suatu aktiva meskipun secara hukum unit usaha tersebut tidak memilikinya. Bentuk fisik juga bukan faktor penentu dari aktiva. Kemudian poin yang ketiga adalah hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu, yang artinya aktiva tersebut dapat diakui apabila terdapat transaksi yang benar-benar terjadi dan bukan berasal dari transaksi yang bersifat hipotesis. Meskipun definisi Financial Accounting Standard Board tersebut dapat diterima secara umum, namun banyak dikritik karena dalam definisinya, Financial Accounting Standard Board mengabaikan faktor exchangeability, yang artinya suatu pas dapat dipisahkan dari entitas dan memiliki nilai jual yang terpisah. Kemudian subbab yang kedua adalah konsep penilaian. Penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Konsep penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Makna ekonomi yang akan disampaikan tersebut harus relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, konsep penilaian harus didasarkan pada nilai pertukaran atau konversi. Poin yang pertama adalah tujuan penilaian. Kuantifikasi aktiva dalam bentuk unit moneter merupakan proses penilaian yang merupakan bagian dari tujuan pelaporan keuangan. Adapun tujuannya adalah yang pertama sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, yang kedua sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, yang ketiga memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan, dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Untuk poin yang kedua adalah dasar penilaian. Penilaian aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Hendriksen tahun 1982 menyebutkan bahwa ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu nilai keluaran yang menunjukkan aliran dana kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan, dan nilai masukan menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva yang akan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain non-kas yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Aktiva yang menunjukkan nilai uang atau klaim untuk menerima uang tersebut harus dinyatakan dalam bentuk nilai sekarang. Apabila nilai tersebut tidak relevan, ada dasar lain yang dapat digunakan.
Yang pertama adalah discounted future cash receipt or service potential. Yang dapat dirumuskan, nilai sekarang dari aktiva sama dengan kas atau setaranya yang akan diterima dibagi 1 ditambah faktor diskonto dipangkatkan periode penerimaan kas. Meskipun dasar penilaian ini memiliki validitas dalam penilaian bagi investor, namun penerapannya memiliki beberapa kelemahan dengan alasan yang pertama, penerimaan kas yang diharapkan umumnya tergantung pada distribusi probabilitas yang bersifat subjektif dan tidak dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, meskipun tingkat diskonto dapat diperoleh, tetapi penyesuaian terhadap preferensi resiko memerlukan evaluasi khusus bagi manajemen dan mungkin sulit diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga, apabila dua faktor atau lebih termasuk sumber daya manusia yang dianggap sebagai aktiva fisik memberikan kontribusi pada produk perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan aliran kas, namun alokasi yang logis untuk memisahkan faktor potensi jasa secara individu sulit dilakukan. Yang keempat, nilai diskontoan dari aliran kas yang berbeda untuk masing-masing aktiva tidak dapat ditambahkan bersama untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kontribusi yang ada merupakan hasil kontribusi bersama masing-masing aktiva dan kenyataan menunjukkan bahwa beberapa aktiva seperti aktiva tak berwujud tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Dasar yang kedua adalah harga keluaran sekarang. Apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa mendatang. Dasar penilaian ini dapat digunakan untuk menilai surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Apabila ada tambahan biaya untuk penjualan tersebut, maka harga jual sekarang harus diakui dengan biaya tersebut sehingga dihasilkan nilai bersih yang dapat direalisasi. Ada beberapa kelemahan yang melekat pada dasar penilaian ini. Yang pertama, dasar penilaian tersebut hanya dapat diterapkan untuk aktiva yang pemilikannya dimaksudkan untuk dijual seperti persediaan, surat berharga, peralatan, dan tanah yang tidak memiliki manfaat lagi untuk kegiatan operasi perusahaan. Kelemahan yang kedua adalah dasar penilaian ini merupakan pengganti harga jual masa mendatang, sehingga relevansi pemakaiannya menimbulkan masalah. Kelemahan yang ketiga adalah semua aktiva tidak dapat dinilai atas dasar harga jual sekarang, sehingga metode penilaian yang berbeda harus digunakan untuk menilai aktiva yang berbeda pula. Dasar lain yang dapat digunakan dalam nilai keluaran yang selanjutnya adalah nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nilai ini dapat diukur dari kutipan harga pasar barang sejenis yang kondisinya sama. Nilai setara kas sekarang dianggap relevan karena menunjukkan kondisi perusahaan dalam hubungannya dengan penyesuaian keadaan lingkungan. Harga masa lalu dianggap tidak relevan untuk tindakan masa mendatang, dan harga masa mendatang juga tidak lebih dari spekulasi. Dasar ini dapat diterapkan untuk penilaian pos aktiva berwujud. Yang selanjutnya adalah nilai likuidasi atau liquidation value. Nilai likuidasi sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai setara kas sekarang menggunakan kegiatan perusahaan normal dengan anggapan nilai likuidasi dilakukan secara teratur, sedangkan nilai likuidasi didasarkan pada anggapan penjualan dilakukan secara terpaksa. Dengan kata lain, unit usaha tidak menjual produk atau aktivanya dalam kondisi penjualan normal sehingga harganya di bawah kos. Nilai likuidasi hanya bisa digunakan dalam beberapa kondisi. Yang pertama, bila produk atau aktiva lainnya kehilangan manfaat normal sehingga menjadi usang atau tidak laku dijual. Yang kedua, bila unit usaha merencanakan untuk membubarkan usahanya dalam waktu dekat
sehingga tidak dapat menjual seluruh aktiva di pasar yang normal. Poin yang selanjutnya ada nilai masukan. Dalam menilai aktiva, nilai masukan sering dianggap lebih tepat daripada nilai keluaran, karena nilai tersebut lebih dapat diuji kebenarannya atau nilai tersebut tidak memungkinkan dilakukannya pelaporan pendapatan sebelum pendapatan benar-benar terrealisir. Dengan kata lain, meskipun nilai keluaran untuk penyajian laporan keuangan secara konseptual itu lebih baik, namun dalam kondisi tertentu nilai masukan dipandang lebih tepat. Hal ini disebabkan nilai masukan dapat menunjukkan nilai maksimum perusahaan atau produk perusahaan tidak memiliki harga pasar sehingga tidak mungkin untuk memperoleh nilai keluaran. Dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menilai masukan adalah ada beberapa. Yang pertama ada cost historis. Cost merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Apabila pertukaran menyangkut aktiva non-moneter, harga pertukaran ditentukan oleh nilai wajar pasar aktiva tersebut saat terjadi pertukaran. Jadi, cost menunjukkan semua pengorbanan ekonomi dalam bentuk unit moneter yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang atau jasa sampai siap digunakan untuk operasi perusahaan. Yang kedua ada cost masukan terkini atau current input cost. Cost masukan terkini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Dasar ini dapat digunakan apabila ada bukti pendukung yang kuat untuk menentukan besarnya cost masukan terkini. Cost masukan terkini menjadi dasar penilaian yang penting terutama dalam penyajian informasi yang menunjukkan pengaruh inflasi terhadap prestasi perusahaan. Yang ketiga ada discount future cost. Dasar penilaian ini menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Syarat utama digunakannya dasar penilaian ini adalah adanya kepastian tentang harga potensi jasa di masa mendatang atau setidaknya dapat ditaksir dengan cukup pasti. Pos aktiva berwujud dapat menggunakan dasar penilaian ini. Kelemahannya sama dengan cost historis dan discount future potential service. Kemudian yang terakhir, yang keempat standar cost. Cost standar menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal. Dalam penerapannya, dasar ini dimaksudkan untuk menghilangkan faktor inefisiensi. Dasar penilaian ini dapat diterapkan pada persediaan barang jadi dan beberapa fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Jadi, jumlah rupiah yang akan dicatat untuk suatu potensi jasa adalah jumlah rupiah yang seharusnya terjadi pada kondisi efisien dan kapasitas produksi perusahaan yang diharapkan. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga yaitu pengakuan aktiva. Pengakuan merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi atau sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Dapat diartikan apabila jumlah rupiah tertentu diakui sebagai aktiva, maka jumlah tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha dan akan tampak dalam neraca. FASB tahun 1984 dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama, definisi. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga, relevansi. Informasi yang terdapat atau terkandung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada reliabilitas.
Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan. Dapat diuji kebenarannya atau verifiable dan netral. Statement of Financial Accounting Concept Nomor 3, Accounting for Lease, disebutkan bahwa kapitalisasi sewa guna usaha hanya dilakukan bila salah satu atau lebih kriteria dipenuhi. Kriteria yang pertama yaitu adanya transfer hak milik kepada pembeli atau lease. Yang kedua, kontrak menyebutkan adanya hak boleh pilih atau option untuk membeli dengan syarat yang menguntungkan pembeli. Kemudian yang ketiga, jangka waktu leasing 75% atau lebih dari sisa taksiran umur ekonomi pada saat kontrak ditandatangani. Kemudian yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan 90% dari nilai pasar yang wajar dari aktiva yang disewa terhitung sejak kontrak dimulai. Praktik menunjukkan bahwa aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu yang dapat diuraikan menjadi beberapa kriteria. Oleh karena itu, perlu dibuat perbedaan antara aturan pengakuan dengan kriteria pengakuan. Yang selanjutnya, kriteria pengakuan yang diajukan oleh KAM adalah yang pertama, didasarkan pada hukum. Kemudian yang kedua, pemakaian prinsip konservatif. Kemudian yang ketiga, makna atau substansi ekonomi suatu transaksi. Dan yang keempat, kemampuan mengukur nilai aktiva. Yang selanjutnya, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu masalah-masalah khusus. Dalam konsep aktiva, ada beberapa masalah khusus yang diperdebatkan sampai sekarang. Masalah tersebut diantaranya beban tangguhan, kapitalisasi bunga, capital expenditure, aktiva sumbangan, dan transaksi dengan aktiva non-moneter. Di sini nantinya kita akan membahas masalah itu satu persatu. Yang pertama, beban tangguhan atau deferred charge. Beban tangguhan sering menjadi masalah dalam penentuan jenis aktiva. Menurut The Committee of Terminology yang dituangkan dalam Accounting Terminology Bulletin nomor 1 tahun 1953, disebutkan bahwa sesuai definisi aktiva, beban tangguhan itu bukan merupakan aktiva dalam arti umum. Akan tetapi, jika beban tersebut dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang, maka dalam struktur akuntansi, beban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Semua pengeluaran ekonomi akibat transaksi yang sah dan wajar akan dicatat sebagai aktiva atau potensi jasa paling tidak untuk sementara, kemudian pada akhir periode dibebankan sebagai pengurangan pendapatan. Beban tangguhan tidak hanya menyangkut kos dalam bentuk fisik, namun termasuk juga kos jasa dalam bentuk lain selama memenuhi kriteria sebagai beban tangguhan. Nah, kriteria umum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan beban tangguhan adalah yang pertama, apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar. Apabila kos jasa yang dikeluarkan sifatnya sah dan wajar, maka kos tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai rugi meskipun mungkin dapat menjadi biaya pada periode terjadinya. Yang kedua, apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang dapat diantisipasi dengan mudah. Apabila kos jasa tersebut memiliki manfaat di masa mendatang, maka dapat diperlakukan sebagai beban tangguhan, meskipun dapat juga dibebankan secara langsung. Kemudian yang ketiga, apakah kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periodenya. Apabila terjadinya berulang-ulang, maka umumnya kos tersebut dapat dibebankan langsung sebagai biaya pada periode terjadinya, kecuali untuk persediaan barang dan biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Kriteria ini hanya sebagai kriteria tambahan. Atas dasar kriteria tersebut,
Jelas bahwa apabila kos jasa dikeluarkan secara sah dan wajar dan dimiliki manfaat di masa mendatang, maka kos tersebut dapat ditangguhkan pembebanannya dan dilaporkan sebagai aktiva. Masalah khusus yang kedua yaitu kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalah ini muncul terutama bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktunya cukup lama. Masalahnya adalah apakah bunga untuk pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi dan masuk elemen kos fasilitas fisik tersebut. Ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga, yaitu yang pertama, bunga tidak dikapitalisasi. Alasan yang mendukung tidak adanya kapitalisasi bunga adalah bunga merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih alternatif pendanaan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, ada bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Alasan yang mendukung perlakuan ini adalah yang pertama, definisi kos menunjukkan seluruh pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan demikian, bunga merupakan elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Yang kedua, bila fasilitas fisik tersebut tidak dibangun sendiri, maka jumlah yang dibayarkan pada kontraktor termasuk juga bagian untuk menutup bunga yang dibayar oleh kontraktor tersebut. Yang ketiga, pembebanan bunga sebagai beban pendapatan pada tahun terjadinya justru akan menimbulkan distorsi laba. Dengan demikian, perlakuan ini tidak sesuai dengan konsep matching. Perlakuan akuntansi yang ketiga yaitu bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Alasannya adalah bahwa bunga merupakan biaya pendanaan. Oleh karena itu, untuk menghindari distorsi laba yang dapat mengakibatkan kesan yang salah terhadap prestasi perusahaan, terutama bila pendapatan tidak dapat menutup bunga konstruksi tersebut, maka bunga tidak dapat dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik. Standar akuntansi untuk kapitalisasi bunga di Amerika Serikat adalah SFAS nomor 34, Capitalization of Interest Cost. Sementara itu di Indonesia didasarkan pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 26 tentang akuntansi bunga untuk periode konstruksi. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam kapitalisasi adalah manfaat yang diperoleh dari kapitalisasi. Ada beberapa pedoman yang diatur dalam standar akuntansi, yaitu yang pertama, aktiva yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, besarnya kapitalisasi. Besarnya bunga yang dikapitalisasi secara teoritis adalah tambahan bunga yang diperkirakan terjadi selama satu periode akibat adanya konstruksi. Kemudian yang ketiga, periode kapitalisasi. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan. C. Pengeluaran kapital untuk aktiva merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Objek jasa tersebut biasanya memiliki umur ekonomi yang panjang sehingga pengeluaran tersebut tidak layak kalau langsung dibebankan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan. Selanjutnya, aktiva donasi atau sumbangan. Meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai dengan nilai wajarnya atau nilai implisitnya. Oleh karena itu, aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Transaksi aktiva
non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Pada kasus demikian, yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter tersebut adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Kas yang diterima bagi kas yang diterima plus nilai dikali nilai wajar aktiva yang diterima dikali nilai buku aktiva yang dijual. Aktiva menurut IFRS 1. Hak manfaat ekonomi aktiva. 1. Hak yang ditetapkan oleh kontrak, undang-undang, dan sejenisnya. 2. Hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. 3. Nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi. 4. Beberapa aktiva, khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. A. Pengakuan dan menarik kembali pengakuan aktiva. IASB telah merevisi kerangka konseptual sehingga konsep pengakuan harus meliputi kemungkinan, relevansi, faithful representation, meningkatkan karakteristik kualitas, verifiability, timeliness, dan understandability. B. Derecognition atau menarik kembali pengakuan. Konsekuensi derecognition adalah suatu entitas tidak akan mengakui lagi aktiva yang pernah diakui sebelumnya. Kemudian, suatu entitas mungkin akan mengakui aktiva yang timbul dari transaksi atau kejadian yang akan menimbulkan derecognition. 3. Laba atau rugi dapat timbul dari adanya derecognition aktiva yang sebelumnya diakui dari pengakuan dari aktiva baru. C. Pengukuran aktiva. IASB memberikan 3 metode pengakuan aktiva, yaitu yang pertama cost based, 2 current market price, 3 cash flow based lainnya. IASB menetapkan bahwa semua aktiva dapat diukur dengan dasar yang sama. D. Cost based. Pengakuan awal aktiva harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara. Yang pertama, depresiasi atau amortisasi. 2. Bunga akrual, accretion for discount atau amortisasi premium. 3. Impairment aktiva. E. Current market price termasuk fair value. Teknik pengukuran fair value. Yang pertama, taksiran aliran kas mendatang. 2. Ekspektasi tentang kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu aliran kas yang menggambarkan ketidakpastian yang melekat pada aliran kas tersebut. 3. Nilai sekarang dari uang yang digambarkan oleh tingkat risk-free aktiva keuangan yang mempunyai tanggal jatuh tempo. 4. Faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh partisipan pasar. F. Pengukuran dasar aliran kas. Pengukuran dasar aliran kas digunakan jika 1. Cost atau current market price tidak memberikan informasi yang cukup relevan. 2. Tidak ada cost atau penerimaan dari item yang akan diukur. 3. Current market price sangat sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkannya.